Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahr siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati keluarga besar Al-Maqbulah Al-Jamidullah Al-Habib Alauddin Ahmad Jamaluddin. Begitu pula pada Profesor kita Habib Idrus bin Alauddin Ahmad Jamaluddin, serta seluruh para pengurus Masjid Jami Nurul Abrar, serta hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kembali Allah memberikan kepada kita kesempatan yang sangat berharga ini, yakni kembali berjumpa dan berada di bulan Ramadan tahun ini, yakni 1443 Hijriah. Insya Allah, kalau boleh kita bilang, kita percaya diri bahwa doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah di penghujung Ramadan tahun yang lalu, yakni 1440 Hijriah, di mana semua kita diiringi dengan sentuhnya hati, derayan air mata, begitu berat ketika akan terpisah dengan Ramadan. Maka semua kita pada saat itu mengangkat tangan, optimis, munajat kepada Allah agar Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan berjumpa di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu doa tahun yang lalu kita minta. Betul nggak begitu? Ada kira-kira yang di akhir Ramadan orang nyerah, ya Allah cukup Ramadan tahun ini aja, besok mah nggak usah. Ada nggak? Enggak ada. Yang puasa, yang nggak puasa pasti menginginkan agar berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Nah saudara, saat ini kita rasakan Allah kabulkan doa dan munajat kita. Makanya ketika saat ini kita berada di dalamnya, manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk meningkatkan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, yang dalam rangka kita ingin meningkatkan pula kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam pun tidak pernah lupa selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa bahwa 19 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa, dan malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-20. Saudara, kira-kira ketika Ramadan ini semakin berkurang harinya, yang notabene semakin akan meninggalkan kita, apa yang kita rasakan? Bergembira, sukacita, atau berduka cita? Bo, mau lebaran
gantung Ustaz. Ya, sedih Bu, cakep. Karena ini tinggal bulan Ramadan, akan ditinggal dengan bulan Ramadan. Bukan, kenapa? THR nggak turun. Lain sedihnya dia. Ada lagi THR itu Ustaz, kenapa? Minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Makanya hadirin, manfaatkan nih sisa Ramadan ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya beliau isyaratkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau umatku mengetahui, mengerti, paham akan apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, pahala, balasan, fadilah dan keutamaan. Kalau tahu, kalau ngerti, kalau paham, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti mereka berharap 12 bulan 1 tahun ini nggak ada bulan lain. Pokoknya 1 tahun berharap semuanya menjadi bulan Ramadan. Kalau tahu masjid dan musola, masya Allah, sampai malam ke-20 nih nggak bakal sapnya makin maju. Pasti terus luber, penuh, nggak bakal ada yang nampung. Kalau tahu. Karena sedikit yang tahu, sedikit yang mengerti dan memahami keutamaan yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka hanya orang-orang yang mengerti, hanya orang-orang yang tertentu, insya Allah nih, yang sedikit ini menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin. Kalau mereka ngerti, nggak mungkin meninggalkan malam tarawih. Kenapa? Karena saudara, yang Rasul isyaratkan bukan tanpa alasan. Yang pertama, kebaikan itu semua kumpul. Yang nggak ada di bulan lain, di bulan Ramadan ada. Nih salah satunya salat sunnah tarawih. Sebelum Ramadan bulan apa? Sya'ban. Ketika di bulan Sya'ban di pagi hari, bisa nggak kita sholat duha? Bisa nggak? Malamnya di bulan Sya'ban bisa nggak kita tahajud? Bisa nggak kita sholat sunnah witir? Saudara, di bulan Sya'ban bisa sholat tarawih. Kenapa? Karena tidak ada tarawih di bulan Sya'ban. Di bulan Syawal ada nggak duha? Ada nggak tahajud? Ada nggak witir? Ada nggak tarawih? Adanya hanya di bulan Ramadan. Makanya jangan Anda sekali-kali bilang begini atau berkomen ketika ditanya, enggak tarawih. Ramadan dikit lagi makan meninggalkan kita. 10 terakhir kita mengharapkan Lailatul Qadar. Ini bukan tarawih, dia malah nggak tarawih. Ente nggak ngaji mah. Kenapa? Tahu nggak hukum tarawih apa? Sunnah. Terus ya sunnah. Begitu jawabannya. Namanya sunnah berpahala bagi yang menjaga, nggak berdosa bagi yang itu dari segi hukum. Tapi ketika kita lihat waktu pelaksanaannya, bahwa sholat sunnah tarawih itu nggak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan, maka jangan Anda bilang nggak kenapa-napa kalau nggak tarawih. Justru ketika kita mengerti, Anda menjadi orang yang sangat rugi ketika Anda hadir di bulan Ramadan, tapi Anda tidak tarawih. Oh, setan iblis ngasih siasatnya luar biasa. Begitu mau berangkat hujan, akhirnya kagak jadi tarawih. Ditanya sama temennya, kemana lu gak tarawih? Hujan, udah siap-siap gua.
orang gua pakai kain baru, berarti wajib impor. Ramayana 50%. Hah? Gak jadi kau sendiri pun kalau hujan, kena air hujan sedikit, ya hidungmu melel. Saudara, alasan 1000 alasan, gak tahu ini tetangga yang ngeliat. Bohong, orang itu bukan gak terawih. Kenapa? Di rumah nonton depan TV. Orang-orang terawih di masjid, dia nonton TV. Kebetulan yang ditonton sinetron Ikatan Cinta. Aki-aki nonton Ikatan Cinta. Habis nonton sinetron dia ngacak. Dia bilang sama cucunya, "Jom sini." Engkau ngelukis siapa? Kayak Al ya. Dia kayak Al. Engkau kayak Al. Iya kong, bener mirip kayak Al. Cuma mapok Al-Fatihah. Kata engkaunya almarhum dong gue. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sekalian. Jadi jangan ada bilang gak dapat rugi. Mestinya dapat, jadi nggak dapat. Nih, ketika kita perhatikan sholat sunat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, camkan dan renungkan. Bukan hanya kebaikan itu ada di bulan Ramadan, tapi Allah pun memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Salah satunya yang tarawih. Coba Pak, buka memori kita. Biasanya kita itu kenyang sebelum Ramadan. Jam berapa udah kenyang perut kita? Oh, pagi aja kekenyangan. Pagi sarapan. Pagi sarapan. Lontong 2 biji. Kita udah sarapan belum tadi. Yang bener cuma lontong doang. Nasi belum pernah nasi katanya. Lontong emang dari apaan? Kalau nggak nasi itu nanti belum pernah nasi. Padahal lontong udah 2. Tuh. Saudara, pagi sarapan, siang makan siang. Bahkan sebelum maghrib perut udah kenyang, tenggorokan udah basah. Tapi coba, yang ketika waktu Isya sebelum Ramadan semua kita udah dalam keadaan fit, udah seger, tenaga udah kembali pulih. Tapi ada di antara kita yang sanggup mengerjakan sholat sunnah 20 rakaat. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Padahal tenaga kita udah kumpul, fit tubuh kita, tapi nggak sanggup. Dia Isya aja kadang-kadang. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang terjadi. Dia sampai sekarang terjadi. 2 rakaat padahal, betul. Nah, kalau kita mau ingat-ingat, kan nikmat, jujur saja. Kita mulai kunci mulut kita untuk berpuasa, untuk tidak memasukkan makanan dan minuman selama Ramadan dan berpuasa dari mulai kapan? Waktu subuh. Ada yang bilang, "Ustaz, saya dari jam 2 udah imsak." Perlu diperhatikan, imsak ini warning. Ya, ayo jaga jarak. Dikit lagi, kurang lebih 10 menit lagi datangnya waktu subuh. Jadi kalau jemaah begitu bangun mendengar suara dari corong masjid, kaum muslimin, waktu imsak telah masuk. Anda belum sahur nggak? Sahur. Kenapa? Sahur itu berkah. Dan sahur memang sunnah untuk ditakhirkan. Umpamanya subuh setengah 5, jam 4, atau jam 4 kalau seberapa, itu sunnah ditakhirkan. Walaupun sesuap 2 suap, sehirup 2 hirup, santap sahur. Kenapa? Rasul bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakatan." Santap sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam melaksanakan santap sahur di situ ada keberkahan. Tuh, saudara. Ada orang yang bangun imsak dilema. Kok dilema? Dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Makan dulu atau merokok dulu. Begitu saudara. Makan dulu pasti sebatang gak habis nih. Sebatang dulu, waduh teki mirip. Begitu. Akhirnya saudara saking pinternya, tangan kanan nyuap, tangan kiri isep. Baru 3 isepan, as-salatu khairum minan naum. Belum minum, ayo minum dulu apa enggak? Jangan. Santap sahur, walaupun sesuatu sehirup 2 hirup, apalagi kalau ada kurma, makan kurma.
supaya Pak kita mendapatkan orang-orang yang dalam keberkahan. Baik, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, camkan dan perhatikan. Kalau kita tahu, kalau kita ngerti, kalau kita paham kemuliaan balasan yang ada dalam bulan Ramadan ini, kita nggak pengen Ramadan buru-buru ninggalin kita. Yang kedua apa? Yaitu bahwa di bulan Ramadan ini kita ini menjadi orang yang sangat disiplin oleh waktu. Padahal sebelumnya kita orang yang mungkin nggak terlalu memperhatikan waktu, terutama waktu sholat. Sebelum Ramadan, kadang zuhur udah 1 jam berlalu, belum juga sholat. Asal begitu, maghrib demikian, isya pun begitu. Apalagi subuh. Subuh setengah 5 dengan azan pas kalimat tasbih, as-salatu khairum minan naum. Udah bangun dia, pakai buka jendela, masih gelap Pak. Tapi di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang sangat disiplin oleh waktu. 5 waktu semuanya kita tungguin, terutama waktu favorit. Waktu apa? Waktu mana? Kira gak waktu mau maghrib? Seneng gak waktu maghrib tiba? Seneng, gak ada orang yang tiba. Udah maghrib aja, orang masih kuat, gak ada. Seneng. Bahkan ada satu keluarga yang kalau maghrib maaf rebutan remote. Ngapain? Cari channel maghribnya yang paling duluan katanya. Nah, saudara, termasuk kemuliaan, fadilah dan keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan ini adalah di samping kebaikan-kebaikan itu kumpul berada di bulan Ramadan, termasuk doa kita diijabah oleh Allah. Nah, di antara waktu yang mustajab di bulan Ramadan ini, indal iftar, ketika kita sedang menanti datangnya waktu maghrib, ketika kita sedang melaksanakan berbuka puasa. Makanya kalau kita menunggu datangnya waktu maghrib di masjid, di musola atau di rumah, jangan habiskan waktu hanya sekedar bincang-bincang. Munajat sama Allah, angkat tangan kita, mohon kepada Allah. Kenapa? Karena itu waktu mustajab. 70.000 hijab yang membatasi antara makhluk dengan Khalik, antara si hamba dengan Allah. Ketika datangnya waktu maghrib, umat Nabi Muhammad sedang melaksanakan berbuka puasa, saat itu hijab diangkat oleh Allah. Cuma kita nggak sadar bahwa itu waktu mustajab. Kenapa kita nggak sadar? Tuh, diberikanlah kita tontonan-tontonan, disuguhkanlah kita acara-acara di televisi, yang bagus, yang menarik dan lain sebagainya. Sehingga bukan menunggu datang waktu maghrib, menjelang datang waktu berbuka dengan munajat, dengan doa, habis mata kita nonton TV. Ya kan? Nah, makanya mulai besok hari ke-20 menjelang datang waktu maghrib, yang keluarga berkumpul dengan keluarga. Entah 3 orang, 4 orang, 5 orang, apalagi di masjid ataupun di musola, baca tahlil, baca ratib, walaupun 15 menit doa munajat kepada Allah. Kenapa? Itu waktu mustajab. Ya Bu, besok hari ke-20 begitu menjelang datang waktu maghrib, ya umpamanya 10 menit lagi waktu maghrib akan tiba, anak ibu masih nonton TV, matiin. Suami lagi nonton TV, matiin. Walaupun nangis, bini lagi nonton TV. Siapa yang matiin? Bini. Barangan. TV-nya matiin. Ya. Masyarakat muslim, kenapa ini waktu mustajab? Minta ibu-ibu doanya, minta kepada Allah. Ya Allah, tak terasa 20 hari sudah Ramadan ada di hadapan kami. Kurang lebih 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana,
Kami bergembira, kami bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Kembali Kau ke tempat kami dengan Ramadan tahun ini ya Rabb. Namun sukacita ini mendalam ketika Ramadan akan meninggalkan kami ya Rabb. Ya Rabb, ketika akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, kami butuh ya Rabb untuk menyembuhkan tamu-tamu kami yang datang, yang singgah ke rumah kami. Kami tidak ingin tamu-tamu kami yang datang lisannya, lidahnya, mulutnya tidak basah dengan minuman-minuman yang kami suguhkan. Kami tidak ingin tamu-tamu yang singgah ke rumah kami lambungnya kosong tanpa mereka menyantap ataupun mencicipi hidangan yang kami sediakan. Namun untuk mempersembahkan semua itu ya Rabb, kami butuh dana, kami butuh uang ya Rabb. Maka di waktu yang mustajab ini ya Rabb, bila memang rezeki kami masih tersendat di langit, turunkan ya Allah. Bila masih di dasar bumi, keluarkan ya Allah. Termasuk ya Allah, Bapak anak-anak belum THR ya Allah. Tolong ya Allah, bukakan pintu pimpinan perusahaan untuk segera memberikan THR ya Allah. Kenapa? Karena kaki sama tanganku ini udah gatal pengen ke mall ya Allah. Minta sama Allah. Termasuk ya Allah ketika akan menyambut datangnya hari kemenangan, Hari Idul Fitri ini ya Rabb, semua bahan-bahan pangan naik gak? Naik gak? Mahal gak? Kopi naik gak? Gula? Susu? Bapaknya? Minyak goreng ya Rabb, idola kami ya Rabb. Namun sekarang ya Rabb, antara ada dan tiada. Kalau ada ya Rabb, mahal ya Rabb. Maka kami mohon kepada-Mu ya Rabb, siapapun orangnya yang niat jahat terhadap rakyat dan bangsa Indonesia, terutama untuk kebutuhan kaum muslimin yang akan menyambut hari kemenangan, siapapun dia ya Rabb, maka bukakan pintu hatinya ya Rabb. Adakah di hatinya rasa takut kepada-Mu ya Rabb? Kalau dia nggak takut juga ya Rabb, kami persembahkan semuanya, kami serahkan kepada-Mu ya Rabb. Tuh saudara, ya, minta doa munajat. Yang punya anak mungkin susah dengar katanya, ya, untuk melaksanakan perintah orang tuanya selalu dia ngelawan, nggak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka di waktu mustajab minta doa. Ya ini terkadang kita maaf, terkadang ya, kalau doa itu kan kita terkadang urusan maaf, duit mulu. Minta doain biar duitnya usahanya lancar, duitnya banyak. Terkadang tadi anak lupa didoain. Udah gak pernah didoain, disumpah itu juga sekali sehari. Gimana tuh anak? Hah? Bisa bebas seumur hidup? Gak boleh, jangan. 3 hal yang kita dilarang nyumpain. Yang pertama, jangan nyumpain diri kita. La taqu ala anfusikum. Kita sakit. Ya, sakit kita berbulan-bulan nggak sembuh juga, nggak boleh nyumpain diri kita. Ya Allah, sakit begini amat ya Allah, padahal si amat nggak begini amat. Sakit ya Allah, aku tahu ini ada ujian dari-Mu ya Rabb, tapi belum juga sembuh ya Rabb. Padahal ya Rabb, rumah sakit yang mana aja bisa lewatin ya Rabb. Mitra keluarga lewat, Cipto lewat, Darles lewat, berobat enggak. Pantesan gak sembuh-sembuh, lewat doa. Kalau kayak begini ya Rabb, gak kuat, matiin aja Rabb, gak boleh. Apalagi begitu ngomong, matiin aja Rabb, matiin aja ya Rabb. Oh, tukang kredit denger, jangan dulu, utangnya masih banyak, minta mati ya ini. Jangan, yang bagus, kita sakit umpamanya, kita sabar, tawakal. Kalaupun mau doa begini ya Allah, bila memang panjang umur yang akan Kau berikan pada diriku melalui sakit ini ya Allah, di dalamnya banyak kebaikan untuk diriku, keluarga dan agama, maka panjangkan umurku ya Allah. Namun bila kematian ini lebih membawa kebaikan untuk diriku ya Allah, sehingga aku terhindar dari segala perbuatan-perbuatan maksiat yang akan semakin menambahkan dosaku kepada-Mu ya Allah, pamit nih, wafatkan aku ya Allah. Itu kalau mau. Ya, satu. Yang kedua, wala taqu ala amwalikum. Jangan nyumpain harta kita. Gak boleh. Gak boleh. Harta kita sumpahin. Bahkan harta kita aja ketika akan dicuri oleh seseorang,
Umpamanya kita naik motor, kemudian kita dipegal, kita mempertahankan itu yang namanya harta benda kita harus. Seandainya kata maaf, ketika kita berhadapan dengan seorang begal, lalu kita mempertahankan harta kita, maaf, duel kita, mati kita, insya Allah tergolong orang yang mati syahid. Ya, kenapa? Mempertahankan saudara. Nah Ustaz, kalau kita mati juga karena duel, dia neraka. Kenapa? Karena dia begal. Tuh, ya, jadi harta jangan pernah kita sumpah. Termasuk wala taqu ala auladi. Anak-anak kita jangan kita sumpahin, doain, nggak boleh nyumpahin. Apalagi orang tua, apalagi emaknya kalau nyumpahin. Saudara, malaikat lewat kecatat kobun. Coba. Ya, hati-hati, jangan, nggak boleh, jangan. Hati boleh kesel, tapi mulut jangan sampai keluar kalimat sumpah serapah sama anak kita. Dasar anak kurang ngajar, lu main lagi lu keserempet motor lu. Baru 10 menit keluar rumah dapat kabar, polisi datang. Kenapa? Ini anak ibu, dia kenapa? Keserempet. Kira-kira ibu nangis kan? Nangis kan? Jangan. Mestinya alhamdulillah ya Allah, doa saya dikabul ya Allah. Tapi ada kayak begitu? Nggak ada, pasti nangis, kejar. Yang hebat, bapak nih, bapaknya nggak nangis. Begitu dengar arti celaka, di mana pas sekarang? Di sana, dibawa ke rumah sakit. Nah, pulang dari rumah sakit, kalau nangis kenapa? Biayanya mahal banget. Tuh, hadirin jemaah sekalian, jangan, nggak boleh. Doain orang anak-anak kita, ya, dia lagi tidur, dia lagi manapun, mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, diberikan hidayah supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah hadirin, salah satunya ketika di bulan Ramadan ini waktu mustajab, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adukan, pokoknya tumpukan semua harapan kita kepada Allah. Siapa yang bersandar dan siapa yang menyadarkan diri kepada Allah, maka orang ini tidak akan pernah kecewa. Tapi siapapun orang yang menyadarkan diri kepada manusia, siap-siap dia akan kecewa. Ya, mudah-mudahan di Ramadan 1443 Hijriah yang saat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan berada di dalamnya, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi supaya apa? Supaya kita mencermati betapa berharga dan mahalnya Ramadan ini. Karena apa? Karena tadi segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita kerjakan di bulan lain, di bulan Ramadan bisa kita kerjakan. Termasuk di samping sholat tarawih, termasuk tilawatil Quran, termasuk baca Quran. Sebelum Ramadan, ya Allah, jarang rumah tangga yang kedengaran lagi untuk tadarus Al-Quran pada maghrib. Jangan saudara. Tapi begitu Ramadan, habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis zuhur, minimal 1 ayat, minimal sehari 1 juz kita baca. Berusaha untuk minimal 1 bulan kita mengkhatamkan Al-Quran. Padahal sebelumnya bahkan ada dalam rumah tangga waktu nikah, masya Allah keren. Maksudnya keren. Keren di mana? Memberikan mas kawin. Apa? Sebuah kitab suci Al-Quran. Sampai anaknya 3 itu kitab suci nggak dibaca-baca, jadi panjangan doang saudara. Ada lagi yang sosokan, mas kawin seperangkat alat sholat. Seperangkat alat. Tanya kalau besok anak bapak yang perawan, apa yang mas kawin lo buat anak gue? Seperangkat alat sholat. Apa aja? Mau kena kami sejadah, masih kurang. Itu namanya pakaian sholat. Kalau seperangkat alat sholat, minimal musola ambil bentuk. Betul nggak? Musola ambil bentuk, mesin kegedean dah. Musola ambil bentuk. Ya, itu menghitung marbotnya. Betul. Mas kawin dikasih mas kawin. Ya tadi. Biar dibilang syar'i Al-Quran. Akhirnya dibaca kagak, cuma jadi hiasan di etalase. Na'udzubillah min. Nah hadirin, nih puasa Ramadan kita berusaha
Dalam sebulan ini minimal sekali kita mengharapkan Al-Quran. Kenapa? Mengharapkan tabaruk di bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nur Al-Quran pada diri kita di malam Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lisan kita, lisan yang senantiasa selalu membaca Al-Quranul Karim. Kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita akan ajaran-ajaran Allah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah terhadap perintahnya yang termaktub dalam Al-Quran. Kita bisa melaksanakan dalam kehidupan seluruh larangannya, agar kita bisa menjauhkan dengan sejauh-jauhnya. Semua kita berharap tiada lain keberkahan, keselamatan dari Allah, baik di dunia, terlebih kelak keselamatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin, semua kita telah berikrar dalam akidah mujmalah yang suka kita baca. Qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwan. Tuh, satu kita ambil. Wabil Qur'ani imam. Nih, bahwa kita telah beriktikad Al-Quran sebagai imam, kita sebagai makmum. Ayo, ada kursi imam. Innama ju'ila imam liyuqtadabi, ay liyuqtamabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Makanya dalam perkara sholat, makmum jangan ruku sebelum imam ruku. Allahu Akbar, baru makmum turun. Jangan imam baru Allah, makmum udah nyusul duluan. Jangan. Imam sampai tempat sujud, makmum baru turun buat sujud. Begitu seterusnya saudara. Ya. Nah, imam diikuti selama imam tidak melakukan kesalahan yang menjadikan batal sholat. Kalau ada imam yang salah dan kesalahannya itu menyebabkan batalnya sholat, maka si makmum nggak boleh ngikutin imam yang batal. Contoh, Isya 4 rakaat, ya, karena si imam lupa, mestinya tahiyat akhir yang merupakan rukun, dia diri. Allahu Akbar. Makmum yang ngerti, dia nggak ikut ke atas, diem. Kenapa? Karena tahu si imam kelebihan rakaat. Kalau makmum tahu imam kelebihan rakaat, dia ikut juga, batal si makmum. Ya, batal si makmum. Nah, saudara, kemudian biasanya langsung sigap si makmum dengan mengucap subhanallah. Kalau imam yang ngerti, turun dia. Tapi kalau imam itu ragu, perasaan masih kurang, bimbang, bilangan rakaat 4-3, walaupun dia juga sudah mendengar ada kalimat subhanallah dari makmum, maka ketika dia ngambil posisi yang ketiga, maka nggak jadi batal buat dia. Kenapa? Karena dalam keadaan lupa. Yang jadi nggak bagus, bahkan nggak sah ketika makmum tahu imam lebih, si makmum ikut diri juga. Buat si imam karena lupa. Nah, kalau dia yakin itu lebih, maka dia turun, nggak jadi batal. Ya. Nah, kalau makmum yang ngerti tadi, tetap aja dia boleh dia salam langsung dengan syarat dia harus niat mufaroqah. Atau dia nunggu imam, ambil imam ruku, tidak sujud. Nah, nanti imam yang tadi kerja rakaat kalau lupa, sunnahlah bagi si imam dan makmum untuk melakukan sujud sahwi. Makanya ya tadi, kalau kita jadi imam, kemudian kita merasa batal, nggak perlu pakai apa? Makmum, subhanallah, umpamanya kita jadi imam, pakai gamis, pakai imamah, pakai rida, maaf, buang angin kita, mundur. Ya, sebelum mundur, sunnah dia tarik makmum yang di belakangnya untuk maju, menggantikan posisi. Itu namanya istikhlaf, penggantian imam yang batal. Jangan imam udah tahu batal, diem aja. Subhanallah,
pakai tanggung jawab gua sama Tuhan. Sak kedua pada tasbih subhanallah nggak mempan juga. Sak kedua nggak mempan juga. Sampai sak ketiga nggak mempan juga. Saudara, kalau imam yang pagi, imam yang ngerti, dia bakal mundur, nggak jadi hina. Kalau dia sudah merasa batal, kemudian dia mundur. Itu saudara. Ya, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Al-Qur'an sebagai imam. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang ketika di dunia selalu berpedoman dan mengikuti pedoman-pedoman yang ada. Karena kita umat Nabi Muhammad, kita orang Islam, kita yang beriman kepada Allah, maka yang kita ikuti adalah pedoman yang terkandung dalam Al-Quran. Kenapa? Karena isinya adalah perintah Allah yang Allah ketika memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, sedikit pun Allah nggak ngambil untung. Kalau perintahkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih banyak orang Islam yang enggak puasa. Seandai kata semua umat manusia yang ada di kolom langit ini beriman, bertakwa, orang soleh, orang baik, mazada fi mulki syai'an, kata Allah dalam hadis qudsinya, sedikit pun tidak menambahkan dalam kekuasaan dan kemuliaan serta kebesaran Allah. Nggak ngepek ibadah kita, nggak ngambil untung, semuanya menjalankan syariat Allah. Allah nggak untung, Allah nggak merasa untung. Sebaliknya, kalau semua manusia yang ada di kolom langit ini sebagai manusia-manusia durhaka, nggak ada yang taat, semuanya ahli maksiat, semuanya menentang aturan Allah, Allah pun nggak akan rugi dan tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah. Artinya, semua ketika kita melaksanakan perintah maupun menjauhkan larangan, untung dan rugi akan kembali kepada kita. Makanya Allah turunkan al-ahkam syar'iyyah, hukum syariat. Berapa hukum syariat? Hukum syariat ada 5. Iya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun nikah lupa deh lo. Banyak. Ya. Ada 5. Tuh. Nah, termasuk hukum syariat yang selalu mengawali kita, yang selalu meliputi kita. Dari mulai kita mau tidur sampai bangun tidur, dari mulai kita di rumah sampai ke tempat tujuan, sampai kembali ke rumah kita, selalu kita dikawal oleh 5 hukum syariat. Oleh 5 hukum ini yang disebut dengan al-ahkam syar'iyyah. Wajib atau fardu, haram, sunnah, makruh, mubah. Saudara, wajib. Perintah Allah wajib dilaksanakan. Termasuk wajib bagi kita di dalam mencari nafkah, wajib mencari yang halal. Kenapa? Karena Allah perintahkan supaya umatnya mencari yang halal, mencari yang melaksanakan yang wajib, dalam rezeki mencari yang halal, supaya dalam menikmati, memakan dan meminumnya itu dinikmati dengan penuh ketenangan batin, nggak resah, nggak gelisah. Orang dagang yang halal walaupun untungnya sedikit,